Adapun yang poin pertama yaitu Islam memiliki pandangan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk memperbanyak pengetahuan sebagai upaya meningkatkan keimanan. Di samping Islam juga mendorong para umatnya untuk menggunakan hasil-hasil iptek secara bijaksana demi kemaslahatan umat manusia. Adapun beberapa contoh penerapan ajaran Islam dalam bidang iptek yaitu yang pertama, penggunaan energi alternatif. Islam mendorong penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang kedua, kedokteran modern, di mana Islam memberikan dukungan terhadap perkembangan kedokteran modern agar lebih efektif dalam menangani penyakit-penyakit pada tubuh manusia. Yang ketiga, pendidikan berkualitas. Agama Islam sangat mendukung pendidikan berkualitas karena dengan belajar maka kita bisa meraih kesuksesan di dunia maupun akhirat. Namun demikian, meskipun berbagai kemajuan teknologi telah dicapai oleh umat manusia, namun tidak sedikit pula dampak negatif dari penggunanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu mempertimbangkan etika islami dalam menggunakan teknologi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang tanpa membawa dampak buruk bagi lingkungan dan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin kedua yaitu hakikat Islam adalah agama yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Rasul terakhir. Dalam ajaran Islam, manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal dan fitrah untuk memahami keberadaannya dalam dunia serta menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, hakikat Islam juga mengajarkan tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar agar dapat mendekatkan diri padanya, yaitu seperti salah satu bentuk ibadah itu adalah dengan melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan sholat 5 waktu, zakat atau memberikan sedekah secara rutin, puasa Ramadan, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri selama bulan Ramadan, dan haji melakukan perjalanan ke Baitullah di Mekkah. Adapun poin ketiga yaitu iman merupakan fondasi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Urgensi dan keutamaan iman sangatlah penting karena tanpa iman maka hidup manusia tidak dapat memiliki arah yang jelas serta tujuan yang benar. Adapun beberapa urgensi dan keutamaan iman adalah sebagai berikut, yaitu seperti menghantarkan manusia menuju keselamatan akhirat. Imam memastikan seseorang selamat di dunia maupun akhirat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup, di mana dengan ini memiliki iman seseorang akan senantiasa merasa tenang dan damai meskipun menghadapi cobaan tantangan dalam hidupnya. Adapun yang ketiga itu memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana iman membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan larangannya. Poin keempat yaitu menjadi modal utama dalam meniti kehidupannya di dunia, seperti memberikan pengertian tentang tata cara hidup yang baik bagi umat manusia sehingga dapat menjalani hidup secara benar dan sesuai ajarannya. Adapun dari beberapa poin yang saya jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi dan keutamaan iman sangatlah besar bagi setiap muslim agar bisa menjalankan agamanya dengan baik serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin keempat yaitu ilmu dan amal merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam kehidupan seorang muslim, tanpa amal tidak memiliki arti apa-apa. Begitupun juga dengan amal tanpa ilmu akan mudah tersesat dari jalan yang benar. Adapun urgensi dan pentingnya ilmu dan amal dalam kehidupan seorang muslim itu yang seperti poin pertama, ilmu sebagai sumber pengetahuan, di mana ajaran Islam ilmu dikatakan sebagai cahaya bagi manusia untuk keluar dari kesesatan menuju jalan yang benar. Yang kedua, amal sebagai bukti pengamalan atas pengetahuan seperti mempelajari ilmunya,
maka harus diaplikasikan pada tindakan nyata agar menjadi manfaat bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Poin ketiga, menjadi bekal hidup dunia akhirat, seperti keduanya sangatlah dibutuhkan oleh setiap muslim. Nah, karena ketika di dunia kita mengumpulkan pundi-pundi pahala, sedangkan di akhirat kita meraih surga. Kedua hal ini sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim karena membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Dan poin yang terakhir yaitu keterkaitan hakikat Islam dengan ilmu dan amal sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Dalam Islam, di mana di sini ilmu adalah bagian dari agama dan mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tanpa ilmu kita tidak bisa memahami ajaran saja agama secara benar, namun hanya memiliki ilmu saja tidak cukup. Ilmu harus dipraktikkan melalui amalan yang baik sesuai dengan tuntutan agama Islam. Amal merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara hakikat Islam, ilmu dan amal yaitu saling berkaitan erat satu sama lain, karena semua itu sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta menuju kesuksesan di akhirat nanti. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.